Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SKB Kalibagor yang saya hormati, Ibu Koordinator Pamong Belajar yang saya hormati, Ibu Sukirahayu selaku Koordinator Ketua Program Kesetaraan yang saya hormati, serta para guru, tenaga pendidik, anak usia dini maupun kesetaraan yang hormati, serta adik-adikku yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan alhamdulillah bisa berkumpul di aula SKB Kalibagor yang kita cintai dan kita banggakan ini. Bapak Ibu yang kami hormati serta adik-adikku yang saya cintai, perlu diketahui bersama bahwa pada hari ini kita kumpul di aula dalam rangka untuk kegiatan pesantren kilat. Pengumuman hari dan tanggalnya. Hari ini materi yang disampaikan oleh Bapak Kepala SKB Kalibagor, judulnya apa, ya, terus inti-intinya apa. Ya. Ini untuk menambah kalian, karena kalian kan kemarin tidak ada pembelajaran tatap muka, jadi ini akan menambah ilmu, selain itu nambah nilai, ya, di bidang di PPKN sama pendidikan agama Islam. Itu yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan marilah untuk acara kegiatan ini kita buka bersama dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya pada pagi hari ini akan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Kasirun SPT. Waktu kami persilahkan, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian pada kesempatan yang baik ini saya akan mencoba menyampaikan karena dalam rangka puasa, ya, yaitu saya beri judul puasa dan sains modern. Pokoknya keren ya. Ini sini kok. Karena derajat iman lebih tinggi daripada hanya sebatas Islam. Sebab kita kan mengenal ada Islam KTP, ya. Kemarin ada guyonan kalau Muhammadiyah mulai puasanya hari Sabtu, NU hari Minggu, kemudian yang Islam KTP langsung lebaran. Ada seperti itu, ya. Ini sebabnya itu. Karena mukmin itu orang yang beriman, dijuluki mukmin. Maka kalau orang yang anak yang namanya mukmin kok tidak beriman, ya salah masih namanya, ya. Itu levelnya lebih tinggi daripada muslim, hanya orang Islam. Kenapa? Karena muslim itu hanya baru didominasi syariat, ya, belum pada tataran masuk ke hati, ya. Jadi belum, barangkali mereka sudah mengaku Islam tapi mungkin belum mampu atau belum mau melaksanakan puasa. Berbeda dengan iman, ya. Kalau mukmin, orang yang beriman itu sudah meyakini kebenarannya, ya. Sudah meyakini kebenarannya apa yang ditentukan oleh Rasulullah, ya. Kita kenal tataran iman itu ada yakin atau percaya, itu ada 3 minimal, ya. Ada namanya ilmul yakin, ya. Yakin dengan ilmu, dengan pengetahuannya dia yakin bahwa puasa itu berguna, ya. Terus ainul yakin, ainul itu mata, dengan penglihatan kita lebih yakin. Dan yang ketiga hakul yakin, yakin yang sebenar-benarnya yakin, hak, ya. Di tas saya anak, ya.
Ya begitu. Jadi yang namanya yakin itu ada tatarannya, ada tingkatannya. Jadi yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Karena realnya kan tidak semua orang Islam berpuasa kan? Karena memang hal yang bagaimana? Kira-kira menurut kamu puasa itu bagaimana? Berat atau ringan? Oh ringan, alhamdulillah kalau dengan ringan ya. Kalau mau ringan, alhamdulillah ya. Berarti sudah ada keimanan, sudah ada keyakinan bahwa dengan berpuasa ya ada manfaatnya. Nah, nanti akan dijelaskan ya apa sih manfaatnya secara sains modern ya. Dan ini tidak sembarangan, tapi adalah hasil penelitian ya. Penelitian yang dilakukan oleh 2 guru besar dari Jepang. Justru yang meneliti orang Jepang ya. Itu yang jadi kita lihatin kok bukan orang Indonesia yang mayoritas Islam ya. Kemudian di ayat itu mengapa diksi yang digunakan itu kok kutiba alaikum, bukan wajibah atau furido ya. Karena kutiba, wujibah dan furido artinya kalau diartikan dalam bahasa Indonesia sama-sama artinya wajib, tapi punya perbedaan. Nah, perbedaannya di mana? Nah, ini. Kalau kutiba itu dari kata kataba yang artinya dituliskan. Perintah secara tertulis. Nanti detailnya akan ada di bawah. Sedangkan kalau wujibah itu dari wajibah artinya diwajibkan, ya. Kemudian furido dari kata farodo yang artinya fardu, yaitu perintah secara lisan. Sekarang saya bertanya, perintah tertulis dengan perintah lisan kira-kira kuat mana? Tertulis ya. Ketika saya jadi pegawai baru jenengan jadi pegawai, tapi setelah turun SK yang tertulis rasanya bagaimana? Lebih mantap, ya lebih mantap. Jadi di situ diksi yang dipilih oleh Allah SWT itu kutiba alaikum, ya kutiba, bukan wujibah atau furido. Artinya ini punya arti yang lebih luas, nanti akan saya jelaskan. Paham ya? Oke. Jadi diksinya pun atau pilihan kata apapun sangat berpengaruh dengan isi dari atau kandungan dari Al-Quran itu sendiri. Nah, dalam hal ini kutiba punya 2 arti. Yang pertama, perintah tertulis. Yang namanya perintah tertulis jadi lebih penting, lebih kuat dibanding dengan perintah lisan. Contohnya SK tadi saya sampaikan. Nah, kemudian arti yang kedua, bahwa tertulis itu maksudnya adalah ya, perintah puasa itu sesuai dengan desain penciptaan manusia ya. Sesuai dengan desain penciptaan manusia yang tertulis dalam Lauh Mahfuz, sesuai dengan kodrat penciptaan manusia ya. Artinya bahwa puasa itu memang wajib dilaksanakan, itu bukan hanya sekedar perintah, tapi merupakan prosedur sesuai dengan desain manusia. Jadi jangan-jangan diperintah apa ora, prosedur itu harus dilaksanakan supaya kita menjadi sehat ya. Seperti kalian punya motor, kan ada petunjuk itu ya. Sekian bulan ganti oli ya, sekian bulan servis, sekian bulan, sekian tahun servis berat, begitu kan? Iya Pak ya? Ya, itu jadi kutiba di situ punya makna seperti itu. Jadi bahwa puasa itu kodrati, memang desain manusia didesain
harus melakukan puasa supaya ada keseimbangan. Ya, itu ya. Kemudian ini sudah saya sampaikan tadi ya. Karena kodrat, maka perintah itu dari dulu sudah diberikan pada manusia itu sebagai bentuk kasih sayang Allah pada manusia. Ya, dulu itu orang ada yang Nabi Daud berpuasa setiap 2 hari sekali, ada namanya puasa Daud ya. Orang Kristen juga berpuasa. Orang Hindu dulu katanya puasa 12 hari terus ya. Orang Eskimo 15 hari terus. Orang Jawa macam-macam, ada ngebleng 40 hari nggak makan nggak minum ya, ada ngerokok yang dimakan hanya polo pendem dan sebagainya. Itu sudah ada dari dulu ya. Nah, dan dulu katanya Nabi sebelum ada perintah itu puasa setiap 3 hari dalam setiap bulan. Nah, sekarang target goal dari puasa itu apa? Lana lakum takun, supaya bertakwa. Nah, sekarang apa itu arti takwa? Nah, takwa itu menurut para fuqaha, para alim ulama itu berarti melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dari Allah. Sekarang pertanyaan saya, apakah ada manusia yang mampu melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangan dari Allah? Kira-kira ada apa enggak? Jawabannya di dalam hati masing-masing saja, tidak usah disampaikan. Ya. Kemudian secara etimologi, takwa itu dari kata wako yaki wikoyatan, yang artinya berhati-hati atau waspada. Seperti percakapan antara sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Ubay bin Ka'ab. Percakapannya demikian. Umar, wahai Ubay, apa itu takwa? Nah, kemudian Ubay menjawab, dia tanya balik, wahai Umar, pernahkah engkau berjalan melewati jalan yang penuh duri? Nah, Umar tentu saja pernah. Ubay, apa yang kau lakukan saat saat itu, wahai Umar? Umar, tentu saja aku akan berjalan dengan hati-hati. Ubay, itulah hakikat takwa. Jadi takwa tadi dari kata etimologi yang artinya hati-hati, itu ada percakapan antara Umar dan Ubay bahwa takwa itu seperti kita berjalan di atas jalan yang banyak berduri. Hati-hati. Paham ya? Itu pengertian takwa. Sehingga ada pepatah al-wiqayatu khairul minal milad, artinya preventif lebih baik daripada kuratif. Jadi hati-hati itu lebih ke preventif, nah, lebih ke preventif atau pencegahan. Sehingga bisa dibicarakan misalnya ketika mendung kita bawa paying, ya. Misalnya paying itu takwa. Ketika mendung kita bawa paying, ketika kita akan berjalan malam ya kita sediakan senter. Dene engko wis kudanan kok payung itu ceplekna ora gelem megar, kowe wis ora ina, wis ora luput. Ya, enggak salah sudah, itu sudah usaha ya. Oh pas peteng baterainya di turun ramuruk ya wis kecelakaan itu ya, tapi sudah berusaha. Itulah takwa seperti itu digambarkan. Dan itu tidak berdosa kalau seperti itu. Yang berdosa itu yang sengaja melawan perintah Allah. Itu pengertian
takwa. Nah, ini mulai kita masuk ke sains modern, ya. Ini bahwa puasa ternyata bisa mempertahankan sistem keseimbangan tubuh kita. Dan kalau sistem keseimbangan tubuh kita baik, ya, kita akan sehat. Nah, tubuh kita terdiri dari, ini pelajaran IPA, bagian tubuh namanya apa? Organ. Bagian organ jaringan. Bagian jaringan sel. Sel pun sebetulnya masih bisa dibagi lagi, ya, ada inti sel, ada nukleat dan sebagainya, itu terlalu dalam nanti, ya. Tapi yang jelas ini urut-urutan seperti ini. Nah, kemudian katanya itu 1 kilogram daging itu 1 triliun sel. Berapa kilo beratnya, Mbak? Berapa kilo beratnya? Berat kamu? Oh, belum ngecek. Biasanya berapa? 60. Berarti di dalam tubuhnya Mbak Anissa, Anissa apa namanya? Oh, Eka, ya. Mbak Eka itu ada 60 triliun sel. Triliun nolnya pira? Hah? Triliun nolnya pira? Banyak, ya, wis menapa. Pengen tahu nari Bu Erna jajal, guru matematika. Triliun nolnya pira banyak, ya. Temen mau pelajaran agama kok untuk itu, ya. Sistem keseimbangan tubuh kita akan terganggu, itu bukan terganggu, ya, karena, ya, yang pertama adalah proses alamiah. Proses alamiah itu penuaan, karena umur sel-sel rusak. Degeneratif namanya itu, yang seperti itu namanya degeneratif. Jadi bukan penyakit, karena memang wis undur, ya. Sel jadi lemah. Ada timingnya, menungsa urip ana timingnya. Kayak dolanan, pernah mainan itu yang pakai jago-jagoan yang diputer tok, pernah, ya? Pernah itu, ya? Itu kalau diputer kol kan ada waktunya, tok mandek, nggak mandek berarti mati. Jadi kalian semua ada batasnya. Kata Pak siapa? Nurul Bulu Nafsin dah ikatul mau KB awakan gue akan nicipi mati udah dicicipi enak kok ora. Karena otot paham, ya? Ini karena penuaan, ya. Sehingga ada tuntunannya nanti dalam Al-Qur'an bagaimana supaya proses penuaan itu paling tidak, ya, tidak terlalu cepat, gitu. Kemudian yang kedua, karena luka, kecelakaan dan sebagainya, tidak akan saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, karena diserang penyakit, bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur. Ya, jamur. Ketika di puasa gue beli minyak biru, jamur ada dan lain sebagainya. Itu akan masuk ke sel dan akan mengganggu sel itu. Virus contohnya, virus itu ukurannya lebih kecil daripada sel. Kalau sel itu mikrometer, ya. Kalau virus itu nanometer, seperseribunya mikro. Berarti bisa masuk ke dalam sel, mengganggu sel itu, ya. Kayak virus corona kemarin itu, sekarang sudah pergi ke Laut Selatan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, karena kerja berlebih, ya, overload kerjanya, ya, terlalu capek, ya, maka jangan berlebihan dalam bekerja, ada ukurannya. Kata Rasul, imanan wa hisaban. Kita meyakini bahwa sesuatu itu harus dengan perhitungan, jangan asal-asalan, harus
Yang tahu kemampuan adalah diri kamu sendiri. Sudah capek istirahat, gitu. Jangan dipaksakan. Itu akan menyebabkan sel-sel jadi rusak, sistem keseimbangan sel jadi terganggu. Yang kelima, pola makan, pola hidup, pola sosial, dan pola spiritual. Nanti kita fokus pada pola makan karena kita terkait dengan puasa. Kemudian ada teknik meremajakan sistem seluler, ya. Seluler itu kata sel, ya, dengan puasa. Ini merupakan hasil penelitian dari Yoshinori Ohsumi tahun 2016. Dia dapat hadiah Nobel, yaitu tentang autofogi atau disebut juga autofogosom. Ya, autofogosom. Apa itu autofogosom? Itu adalah kemampuan sel untuk membersihkan diri dari sampah yang tidak berguna, diubah menjadi zat-zat yang dibutuhkan oleh sel itu sendiri. Ya, antara lain, ya. Nah, ini zat-zat yang sudah jadi sampah di sana bisa diubah oleh enzim amilase, amilum atau zat tepung, ya, atau karbohidrat diubah menjadi glukose, zat gula. Ini pelajaran IPA ini, ya. Amilum itu zat tepung atau karbohidrat diubah oleh amilase jadi glukose atau zat gula. Zat gula itu nanti yang digunakan untuk pembakaran. Kemudian protease merubah protein menjadi asam amino, ya. Artinya asam amino itu lebih lembut daripada protein, ya. Kemudian lipase merubah lemak jadi asam lemak atau glycerol. Nah, semuanya itu terjadi di vakuola. Vakuola ini tempat sampahnya sel. Jadi di tempat sampah sel, di sel itu ada tempat sampah yang namanya vakuola. Setiap proses pembakaran, ya, karena proses pembakaran kan terjadi di sel-sel, ya, yaitu ketika ada sari-sari makanan yang terdiri dari tadi itu, ada asam amino, ada glukose, ada apalagi asam lemak, ya. Kemudian ketemu dengan oksigen dari proses respirasi atau pernapasan, maka terjadi yang namanya pembakaran. Pembakaran itu yang menyebabkan jadi punya tenaga. Itu khusus karbohidrat atau glukose, ya. Glukose ketemu dengan oksigen terjadi pembakaran, ya. Pembakaran itu yang menyebabkan timbul tenaga. Karena pembakaran mesti timbul namanya arang, ya kan? Sampah kan? Nah, sampah-sampah itu dikumpulkan di namanya vakuola, dikumpulkan di sana, terkumpul. Juga zat-zat yang lain yang belum bisa digunakan, seperti misalnya asam amino, ya. Asam amino kan dari protein, ya, itu yang akan digunakan untuk membuat sel-sel baru. Yang belum sampai terbuat juga jadi sampah di situ dan sebagainya, gitu. Nah, itu kalau di vakuola terlalu banyak sampah, maka sel-sel itu menjadi tidak seimbang. Artinya tidak sehat. Artinya sakit. Nah, menurut penyelidikan siapa yang mau berapa lah jenenge Pak Yosi lah, gampang, ya. Menurut penyelidikan Pak Yosi, ya, pencernaan makan kita kan maksimal 8 jam, ya. 8 jam. Jadi kalau kalian buka sahur jam 4 malam, berarti jam 12 sudah selesai pencernaan makanan, ya. Sudah di dalam lambung, dalam usus sudah tidak ada
makanan lagi, maka akan terjadi yang namanya proses lapar. Maka ada warung makan yang di depannya ditulis tamu wajib lapar. Pernah melihat ya? Ujungku lapor jebule. Tamu wajib lapar karena akan rumah makan. Nah, karena proses lapar itu memancing ini, vakuola itu memproses sampah-sampah itu menjadi zat-zat yang berguna kembali, jadi asam amino maning, jadi glukosa malih, jadi dan seterusnya begitu. Artinya dengan lapar ya, sampah-sampah itu kembali menjadi zat-zat yang berguna untuk sel itu. Nah, itu pentingnya puasa. Jadi jam 12 sampai jam 6 itu terjadi proses bersih-bersih di selmu. Paham ya? Ini kata kuncinya di sini nih. Jadi puasa tidak hanya sekedar berlapar-lapar ya, tapi ada proses alamiah itu untuk membersihkan sel yang banyak sampahnya, dan sampah itu anehnya bisa dirubah menjadi zat yang berguna lagi. Itu yang namanya nah ini autofogi ya, proses autofogi. Proses autofogi itulah yang merubah sampah-sampah di dalam tempat sampah sel ya, vakuola itu menjadi zat-zat yang berguna. Dan itu terjadi setelah kita apa? Setelah kita lapar. Jadi kalau sebelum lapar ya, itu menumpuk, maka kalau tidak puasa sepanjang tahun tumpukannya semakin banyak. Sehingga di sini tadi dikatakan puasa itu sesuai dengan apa yang tertulis di Lauh Mahfuz. Memang manusia didesain seperti itu, dengan puasa agar kalian menjadi sehat. Maka berpuasalah agar kamu sehat. Dan di ayat 184-nya berbunyi wa anta saumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu apabila kamu berpikir. Dan ini berpikirnya ini setelah diselidiki ternyata puasa betul-betul menyehatkan. Paham ya? Paham? Jadi kamu puasa jangan terpaksa, jangan apa, itu untuk menyehatkan kamu sendiri, kepentinganmu untuk dirimu sendiri, dan kamu didesain oleh Allah seperti itu. Paham? Jadi nggak usah berberat-berat ya, yang ikhlas-ikhlas saja. Tahu ikhlas? Apa itu ikhlas? Kamu pernah buang air besar? Pernah? Ya itu ikhlas seperti kamu buang air besar, bisa ngapar itunya kembali kan? Ikhlas itu. Ya kan? Ikhlas itu ya. Hanya memohon ridho dari Allah, tidak mengharapkan apa-apa ya, ridho Allah saja, karena memang kamu didesain seperti itu. Ini penelitian yang pertama. Kemudian yang kedua ada lagi, nah ini Pak Biro misinya ya, dia meneliti dengan judul The Miracle of Enzyme, artinya keajaiban enzim ya. Singkatnya seperti ini ya. Ini terkait dengan proses pencernaan makanan. Ini pelajaran IPA di kelas 6. 6 saja. Nah, bahwa pencernaan terjadi di mana? Di mulut. Apa yang terjadi di mulut? Dimakan. Di mulut juga ada enzim-enzim tadi. Ya, enzim apa saja? Ingat? Yang merubah amilum jadi glukosa, enzim amilase. Terus protease yang merubah protein jadi asam
amino, terus ada lagi apa? Yang satu lipase yang merubah lemak jadi asam lemak. Di situ ada, artinya dengan bantuan gigi yang merobek-robek, kemudian keluar air liur. Di dalam air liur itu ada enzim-enzim itu. Di samping enzim itu juga ada zat-zat penangkal penyakit ya. Itulah kemurahan dari Allah SWT yang tidak pernah kita minta tapi ada dengan sendirinya. Tadi saya pertama, kalau kita menghitung nikmat dari Allah dengan mesin hitung, yang ada mesin hitungnya akan apa tadi? Error karena nggak bisa menghitung, karena tak terhingga. Nah, setelah terjadi proses di mulut, maka makan ketika di mulut sebaiknya cepetan apa cuma dan suwe lingunya. Ya, dulu waktu saya di SD pelajaran PKK katanya 33 kali dirolupat gitu, dihitung 33 kali. Jangan banteran, kecuali jadi tentara nanti beda lagi. Ya, sebab nanti ketembak kalau terlalu lama. Mengunyahnya yang sampai lembut, sehingga membantu proses berikutnya. Kemudian masuk lambung belum, ya. Kedua kan ke lambung, setelah mulut lambung. Di lambung juga masih ada enzim-enzim 3 itu. Ditambah satu lagi yang lebih keras namanya HCl, itu lebih keras membunuh penyakit-penyakit yang masuk di situ. Ya. Nah, ini di lambung. Kemudian Rasulullah pernah bersabda agar kita dalam makan itu sepertiga itu makanan yang padatkan, sepertiga itu air, sepertiga untuk udara. Kalian pernah melihat molen yang buat bangunan nggak? Pernah. Nah, kira-kira molen gue dari sini pasir, semen, apa pebek. Kira-kira kalau diputar percampurannya sempurna apa tidak? Tidak, ya. Tidak sempurna, ya. Nah, di lambung itu prosesnya seperti itu. Maka Nabi berpesan, ya, berhentilah makan sebelum kenyang, supaya sepertiga itu terpenuhi. Sepertiga makanan, sepertiga air, dan masih ada udara, supaya percampurannya sempurna, sehingga semua zat makanan yang masuk ke lambung, ya kena lipase, ya kena apa saja tadi enzim-enzim itu, gampangannya semuanya sempurna lah, pencernaan itu terjadi sempurna, termasuk penyakit-penyakit yang masuk juga tertembak oleh HCl dan zat anti penyakit yang lain di dalam lambung, ya. Dan bisa sampai lembut di situ. Nah, setelah itu masuk ke usus halus. Nah, di usus halus karena sari-sari makanan itu sudah lembut, diserap oleh darah, ya. Diserap oleh darah, diedarkan ke seluruh tubuh, jadi tenaga, jadi membuat sel yang baru dan sebagainya dan sebagainya. Nah, hasil penyelidikan ini Pak Hiro, ya, kalau mau Pak siapa? Pak Yosi. Hasil Pak Hiro, ya, dalam kajian enzim itu ternyata, ya, kata dia, ya, seseorang yang sehat apabila usus halusnya bersih. Nah, bagaimana supaya usus halus bersih? Usus besar kelepasan bisa dibicarakan, ya. Ini nanti ke guru IPA saja, ya. Nah, ya. Bagaimana ini tadi, ya. Jadi jumlah makanan, frekuensi makan, jenis makanan. Ini maksud saya tadi kalau kita makan itu jumlah makannya jangan terlalu banyak, frekuensi makanannya jangan terlalu sering supaya ada istirahat. Jenis makanannya juga sangat berpengaruh. Nah, ini Nabi menasihatkan makan itu sepertiga padatan, sepertiga air, sepertiga untuk udara. Jadi jangan tekan kayak dulu waktu
saya kos ya kan kalau makan kan wes ya wis rampung mangga gitu diri baterai spiral wis ne paling dulu saya ingat seperti itu ya. Nah kemudian ada ini kalau nggak salah di Al-Quran apa kata Nabi kulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minumlah jangan berlebihan. Ini jadi ternyata apa-apa yang ada di sains modern sudah ada di Quran dan hadis. Nah ini kita perlu pelajari durasi makanan di dalam pada pencernaan. Nah, air itu 1 jam bisa diserap. Maka kalau buka supaya cepat diserap, makan nasi dulu atau minum dulu? Minum dulu. Kemudian yang 2 jam itu sayuran. Oh, ada sebelum sayuran buah-buahan. Yang paling cepat air, salah tulis ini. Kemudian yang 1 jam itu buah-buahan, ya. Maka yang benar, ya, makan buah-buahan dulu baru makan nasi. Ya, karena buah-buahan itu lebih cepat dicerna. Yang 1 jam itu buah-buahan, air terus langsung bisa dicerna, sudah cair ya. Yang 1 jam itu buah-buahan, ini salah nulis. Kemudian sayuran 2 jam, ya, 3-4 jam karbohidrat, ya. Karbohidrat itu apa? Contohnya nasi, terus boleh. Ya, boleh lah. Protein, contohnya daging, telur, tahu, ya. Kemudian lemak, nah ini 6 jam. Kemudian campuran 8 jam. Maka maksimal ada di dalam usus kita habis selesai pencernaan itu selama 8 jam. Dulu waktu saya pelajaran di SD 6 jam, tapi ternyata paripurna itu 8 jam. Nah, sehingga setelah 8 jam itu usus juga punya alat untuk membersihkan diri, ya. Setelah berhenti, usus itu juga bersih, ya. Ini erat sekali dengan puasa, setelah 8 jam bersih. Jadi ternyata bersihnya tidak hanya di tingkat seluler saja, tapi di tingkat usus, organ tubuh, ya. Di tingkat seluler dan di tingkat organ tubuh. Oh ya, sudah selesai berarti ini. Ya, hanya termasuk ada di organ tubuh. Itulah yang dimaksud khotobah itu. Jadi khotobah itu artinya, jadi di dalil ditulisin putih bang yang dari kata khotobah itu artinya memang itu sudah tertulis di rumah. Jadi manusia itu didesain seperti itu, dan itu hasil penelitian, ya. Sekarang kalian mesti paham, ya. Nah, jadi berpuasa janganlah terpaksa, jangan apa, memang itu suatu fitrah agar kita menjadi sehat, ya. Kesimpulannya yang pertama bahwa Allah itu betul-betul Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalian diciptakan dengan sempurna, karena di dalam tubuh kita sudah ada organ-organ tubuh kita sampai ke sel, sudah ada alat yang otomatis membersihkan diri kita, ya. Oleh karena itu kadang-kadang kalau kita capek, ya, tiduran menyatu jadi begini pada pegel, itu proses perbaikan diri di dalam tubuh kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, janganlah berhenti bersyukur, karena Allah yang Maha Kasih dan Sayang itu, ya, kalau kita syukuri akan menjadi nikmat yang luar biasa.
Kemudian yang ketiga, ya, dalam melaksanakan puasa, ya, ikhlaslah bahwa itu memang fitrah manusia. Dengan berpuasa kita akan menjadi sehat, sudah dibuktikan seperti itu. Intinya organ tubuh kita, sel-sel tubuh kita itu butuh istirahat, dan pada saat istirahat justru terjadi proses bersih, ya. Dan diceritakan itu dicoba oleh Mas Hiro itu, katanya setelah puasa dicek dengan namanya alat untuk melihat itu endoskopi, ya. Katanya kalau usus yang bagus itu warnanya putih dan kemerah-merahan, ya. Itu, dan itu indikator orang itu sehat, ya. Itu. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, ya. Jadi berpuasa itu tidak hanya sekedar ritual, tapi memang secara biologi berpengaruh besar terhadap kesehatan kita. Banyak kesalahan, kami mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.